Selamat datang kembali di segmen SketchUp untuk interior design. Kali ini kita akan membuat presentasi visual yang sederhana aja, nggak terlalu ribet. Nanti untuk format presentasinya itu jadi nanti berupa PDF dan akan kita buat di SketchUp Layout. Nah, sebelum ke SketchUp Layout, sedikit intermezzo. Jadi SketchUp Layout itu program yang terinstall bersama SketchUp. Jadi nanti bakal gue liatin dia ada di mana lokasinya. Dan untuk sekarang kita akan siapin dulu scene untuk presentasinya. Scene itu yang kayak gini scene. Nah, jadi nanti kan kita pasti perlu denah, perlu perspektif, dan perlu aksonometri. Jadi presentasinya yang simpel aja, yang penting desain kita tersampaikan gitu. Langsung kita mulai. Yang pertama pasti kita butuh denah, dan denahnya harusnya berwarna. Kalau menurut gue sih harusnya berwarna karena supaya ini kan presentasi visual, jadi supaya menarik gitu, dia nggak hitam putih buat gambar kerja. Jadi denahnya memang denah visual gitu. Kita ganti ke parallel projection. Oke. Sepertinya ini harus kita potong ya. Pertama kita potong dulu dari atas pakai ini section tool, section plan. Kalau nggak muncul menunya bisa diklik kanan. Misalkan anggaplah ini nggak ada, klik kanan di sini section. Nah, jadi kita section dari atas. Denah presentasi misalkan kita kasih nama denah presentasi, kita push ke bawah, di select section plan-nya. Nah, kita potong itu sampai ya segini ya, dapat informasinya yang banyak, dapat sink, dapat lemari kepotong, ambalan lemari kepotong, tampak atas, parallel projection, jendelanya juga kepotong. Terus kita hide ini, kita matiin. Oke. Nah, ini kan item-item gini ya. Nah, ini stylenya harus kita edit supaya ini kan bingung nih ngeblok item kayak gini. Caranya kita munculin dulu tray-nya, show tray. Nah, nanti cari ke bawah ada tab style. Nah, ini kita edit di sini. Dari yang pertama edge udah oke ya. Ini back colornya, yang background colornya kita ganti ke warna putih. Ini ganti ke HLS. Nah, kayak gitu. Back color, sky-nya nggak usah, backgroundnya juga kita bikin putih semua. Nah, jadi kan rapi. Terus bagian, nah ini section fill-nya jangan hitam, kita bikin warna abu. Nah, kayak gini. Jadi kan kelihatan ya, ada wall panel, ada lemari, ada, jadi kelihatan. Nah, ada kulkas. Atau misalkan mau warna lain juga oke aja sih. Ini sebenarnya bebas sih. Kalian mau pakai misalkan warna biru gitu, aneh ya. Misalkan warna abu kebiruan misalkan, kayak gini. Kurang abu ya. Nah, misalkan kayak gini, apa-apa, boleh, nggak masalah. Nah, terus section line width-nya nih, ini nih yang tebal. Ini kan yang kepotong dia tebal nih, tuh tebal. Ini boleh kita kecilin, misalkan jadi 2. Tuh, jadi dia nggak terlalu tegas garisnya. Atau misalkan 1
satu kurang ini ya, kurang kelihatan potongannya terlalu flat. Nah, kasih 2. Nah, ini oke ya, misalkan gitu. Terus ini opacity nggak penting ya. Terus kita kasih shadow di sini. Shadownya coba kita nyalain. Nah, biar apa ya, ada volume gitu. Coba bagus nggak? Tapi kita cobain dulu ya. Ini soalnya lumayan berat. Kalau misalkan di komputer atau laptop kalian berat, mending nggak usah. Shadow itu kita edit. Di sini. Ini juga light darknya, intensity-nya kita atur. Sama jamnya juga. Jadi ini tuh biar kelihatannya menarik gitu. Terus agak lumayan berat nih kalau pakai shadow. Tapi malah aneh kayaknya. Groundnya nggak usah. Groundnya nggak usah. Ini jamnya. Tapi kayaknya malah jadi gelap ya. Coba. Mungkin kita bisa pakai face style, ambient occlusion. Nah, ini lebih oke ya, volumenya jadi lebih kerasa nih. X-ray malah aneh. Kalian bisa lihat nggak bedanya? Nah, jadi kayak ada volumenya gitu. Jadi kelihatannya lebih menarik aja gitu. Coba kita pakai tutorial malah jadi berat sih. Ini jadi mengkilap. Nah, ini kenapa nih? Shaded with texture. Backgroundnya jadi ini lagi ya. Kita balik lagi. Oh, jadi ada ini HDRI-nya karena tadi kita masukin tutorial. Ini environment. Nah, ini dimatiin. Nah, yang penting ada ambient occlusion. Oke ya, ini udah cukup. Kita add scene. Nah, ini scene yang awal.
yang buat kita kerja dia ringan kan. Nah yang ini scene yang udah diedit tuh, dia ada ambient occlusionnya, kayak ada shadow tipisnya gitu. Nah sekarang kita bikin perspektif, karena nggak mungkin cuma denah doang kan kalau kita presentasi, kita namanya denah presentasi. Oke, balik lagi ke scene utama. Sekarang kita bikin perspektif, kita tentuin view-view yang penting, yang ada desainnya, yang desainnya banyak. Misalkan dari sini ke ruang TV. Nah ini kan terlalu sempit ya, field of view-nya kita ganti ke 45. Nah atau mungkin 60, secukupnya aja sih. Nah kalau ini pakai tutorial bisa nih, face style. Environmentnya kita nyalain ya. Select tekstur, ambient occlusion. Nah kelihatan lebih oke ya. Ini sunnya nggak malah gelap ya, kayaknya jangan pakai sun. Ini shaded with texture. Misalkan kayak gini. Ini agak kurang informatif ya, mending kita hide dulu. Kita hide. Jadi kita fokus ke meja TV-nya nih. Ini close dulu. Nah kayak gitu. Misal kamera nanti pakai 2 point perspektif. Ininya harus lurus ya. Kita point baru nanti pakai mata. Lurusin. Oke. Kita edit. Misal ini ruang TV gitu.
Terus di sini pantry-nya. Nah, 45 cukup sih. Ini kayaknya harus kita kasih tekstur ya. Pantry. Ntar kita kasih tekstur dulu si tembok-temboknya biar nggak ngeflat. Pakai, lupa harusnya di episode sebelumnya ya. Gue lupa, mentang-mentang putih nggak gue kasih gitu kan, harusnya dikasih. Kasih tekstur plaster. Nah ini 30. Nah ini plafon-plafonnya ya, kita kasih. Oh jadi kan ada teksturnya, nggak flat gitu. Dinding-dindingnya juga dinding luar tapi ya, kalau dinding dalamnya kan ini udah ada. Kita kasih. Ini kasih. Oh ini ada yang aneh nih. Teksturnya harusnya WC nya ke dalam. Ya udah materialnya. Nah nggak apa-apa, kita edit aja. Kita kasih kotak. Terus ambil material yang ini. Nah harusnya kayak gitu. Yang benar. Ini juga sama. Nah, oke, jadi dari luar rapi. Ya, jadi sekalian ngebenerin ini ya modelnya, tapi nggak apa-apa. Oke, ini ruang duduk. Kalian kalau mau dikasih dekorasi ini boleh banget. Cuman gue nggak kasih dulu soalnya nyarinya lumayan PR ya, prop-propnya harus downloadin. Tapi nanti kita siapin aja dulu sini ya. Ini pantry. Terus kita juga harus liatin ini ya, ini nih, lorong ini rak sepatu. Ini ke 50. Ini height dulu dindingnya. Kita pengen ngasih lihat gitu rak sepatunya. Kamera 2 point.
ruang TV, pantry, rak sepatu, terus kamar mandi ya. Kamar mandi sih dari atas aja, soalnya ini ruangannya sempit. Jadi biasanya kalau kamar mandi itu paling enak presentasinya kayak gini. Soalnya kalau kita dari dalam ya bisa aja sih, cuman jadinya tuh bisa sih, tapi kita kasih 60 field of view, kurang ya 90, cuman jadinya agak distort. Nah tuh tapi nggak apa-apa, yang penting informatif. Ini desain kamar mandi yang arah ke wastafel, medicine, wastafel WC, sama ke arah itunya ya, storage-nya. Nah, jadi close. Wastafel storage, terus yang pasti bedroom pastinya. Kalau bedroom kita bikin dua arah ya, jadi ke arah TV nya field of view 45 aja. Oh mantap, 60 berarti. Nah yang penting dapet TV, cermin, kamera 2 point, jadi biar lurus, biar rapih gitu. Bed, TV, dan kita bikin juga yang ke arah bednya pastinya ya. Ini harus 800, terlalu distorsi ya. Ini 5 ya, cukup lah ya. Yang penting desain wall panelnya kelihatan. Kita lurusin, kamera 2 point perspektif ya. Oke. Bed, nah habis itu yang gak kalah penting bikin aksonometri ya pastinya. Aksonometrinya itu penting karena supaya bisa ngasih tahu desain seluruh ruangan gitu, kayak temanya secara keseluruhan tuh
Unity-nya tuh bisa kita jelasin gitu kalau pakai aksonometri. Berarti ini harus kita ilangin dulu environment. Nah, biarin putih. Style background kita putihin. Sky nggak usah. Nah, kita pakai parallel projection. Kita cari angle yang enak. Kita hide. Ini hide juga. Ini hide aja. Nah, jadi kayak bisa, ini tuh kayak apa ya, pengganti market lah. Tambahin akso 1. Terus kita bikin lagi dari sini biar bednya kelihatan. Ini malah ngeliatin WC ya. Bentar. Kayak gini ya. Nah, kayak gini aja. Salah. Kita harus cari yang paling informatif. WC. Nah, ini kan enak. Jadi si desainnya itu kita bisa lihat keseragamannya gitu. Akso 2. Nah, enak nih. Akso 1, akso 2. Nah, ini yang kayak gini kita rapihin supaya nanti visualnya bagus. Tembok-tembokan ini ya, supaya kelihatannya rapi. Nah, ini kolom, nggak apa-apa deh. Nah, jadi lebih rapi kan tuh. Kita punya denah, kita punya perspektif. Nah, ini perspektif nih kayaknya harus kita kasih gorden ya biar nggak aneh. Ini juga pastinya kan ada curve gorden ya, biasanya 25 kali 25. Nah, ini pentingnya bikin perspektif ya, kita jadi tahu nih mana yang ketinggalan, mana yang kelewat. Nah, ini lebihin 20 cm. Lebihin 20. Terus kita download curtain ya. Biar nggak aneh. Curtain. Bisa curtain, bisa roller blind, terserah kalian sih sebenarnya. Nah, ini dynamic komponen nih kayaknya. Coba aja kita pakai ya. Cuma 5 MB. Ini bisa juga roller blind kalau kalian pengen pakai roller blind. Kalau salah ya. Nah, tuh live komponen.
nggak muncul. Oh, ini totalnya ya, bisa kita edit nih. Misal ini berapa nih, kita tinggal ketik aja 270, configure live component. Ada loadingnya dulu ya. Kita masukin, bener nggak? Oh, salah, relnya. Ini nih rel extension. Rel type individual curtainnya 50 aja. Nah ya, jadi berkurang. Oh, ini width dikurangin aja. Nah, rel extensionnya kayaknya 0 aja ya. Ini 250. Nah, kita pepet ke belakang. Nah, terus tingginya, ini tingginya kurang. Ini materialnya bisa diganti nggak? Opacity-nya ya harusnya kan agak tembus pandang gitu kan kalau curtain. Nah, itu. Jadi sekalian ini ya, nunjukin tutorial live component. Height-nya 300. Mana nih, nambah panjang dia harusnya. Oh, ke atas dia. Wah, ternyata kena. Ternyata kena ini. Ini kesini berarti geser. Oh, 325 ya harusnya. Karena ada naikannya. Tiga dua lima. Oke, ini udah oke. Terus kita cut, masukin ke komponen jendela, edit paste in place. Nah, jadi dia masuk juga nanti ke yang di kamar. Nah, tuh jadi ada gordennya. Nabrak ternyata ya, gordennya nabrak di sini, cuy. Jadi harus kita atur lagi si gordennya.
supaya enggak mentok. Kita pendekin lagi. Dua 30 misalnya. Nah ya kayak gitu lah ya. Ini perasaan udah gue ganti deh materialnya. Transparannya. Update. Nah udah ya, udah transparan. Nah ini udah oke nih, kita punya DNA presentasi. Nanti ini bakal diimport ke ini, di hide aja ya si ininya, gordennya. Ini di hide aja nih. Kita update DNA, ruang TV, pantry, rak sepatu, wastafel WC, wastafel storage, bed TV, bed, akso 1 sama akso 2. Nah udah bagus nih. Yang ini kita import ke JPEG dulu nih semuanya nih, di ruang TV, pantry, kecuali yang akso. Ntar ini kita lurusin dulu, rapihin. Caranya kita ekspor 2D grafik. Bukan di situ. Bukan. Nah ini ya. Scene berarti nah ini export animation, tapi ininya JPEG. Hapus 80. Lah kok nggak mau ya? Pilih foldernya, export. Nanti kita lihat di sini. Nah ini tadi ikutan ke ekspor juga tapi nggak apa-apa. Nah ini hasilnya.
Oke. Nah, sebelum kita pindah ke SketchUp layout, kita bukain dulu nih si pintu ini nih. Kita bukain pintu supaya nanti pas diimport ke layout, orientasi pintunya udah langsung ada gitu. Bikin ininya aja sekalian di sini. Oke. Nah, ingat nih, kita save. Ini langsung purge aja karena ini udah banyak banget objek. Tadi kita masukin macam-macam barang dari 3D warehouse, mending kita purge. Nah, buat SketchUp layout itu dia posisinya ada di program, di folder instalasinya layout. Nah, nanti ada di sini. Soalnya kadang dia di taskbar tuh kadang nggak muncul gitu. Kalau misalkan dia nggak muncul, ini kan yang di komputer gua sih muncul. Kalau nggak muncul, kalian bisa manual cari ke directory SketchUp-nya. Oke, langsung aja kita buka. Nah, ini aplikasinya kayak gini. Pertama-tama kita ke file, new. Kita pilih paper yang standarnya proyek itu kan biasanya ada A3. Nah, ini udah ada bordernya juga. Nah, halaman pertama pastinya kita kan bikin covernya dulu. Masalah cover tuh nggak ada aturannya sebenarnya, bebas aja. Cuman ya yang biasanya lah ya, kita bikin teks dulu. Nih, teks. Misalkan pakai caps lock judulnya one bedroom apartemen. Kita gedein aja nih textile. Nah, misalkan diganti ya fontnya, terserah sih. Misalkan ini gua pakai ini bold, ukurannya misal ya ini, misalkan kayak gini. Taruh tengah. Ini misalkan aja ya. Misal kayak gitu. Ini btw dia nge-snap ke kotak-kotaknya ya. Kalau misalkan kalian gak nyaman sama snapnya, itu bisa dimatiin. Nih, snap on gripnya kita matiin. Jadi snapnya cuma ke objek doang. Grid snapnya mati, jadi bisa lebih bebas posisinya. Misal kita kasih warna HSB ya, misalkan ini ya, misalkan biru gitu kan. Gue dari tadi pakai warna biru dulu ya, tapi nggak apa-apa dah. Terus dia ada lagi punya siapa, misalkan jangan pakai caps lock ya, Mister si ownernya, Mister siapa, misalkan Mister ya nama gua aja deh lah, Mister Zulfikri. Buat ngenetralin pencet spasi ya. Misal pakai yang sama ya fontnya, mana tadi
Ini tadi ya. Misalkan kayak gitu, ukurannya ya misal seginilah, baru kita taruh di sini. Habis itu ada misalkan nama studionya, namanya Zul Studio lagi, nggak apa-apa lah ya. Misal kalian mau nambah alamatnya juga boleh ya, misalkan tambahin logo kalian itu juga oke. Misalkan ini deh, kasih miring. Terus kita kasih tanggal. Nah, buat ngasih tanggal di SketchUp Layout itu ada yang namanya auto text. Nah, kita bisa lihat di edit. Mana ya, auto text itu ada di text, customize auto text. Nah, ini tagnya nih, misalkan kayak current date. Ini nih ya, ada pakai current date aja, terserah ya mau pakai date created, date modified, atau current date, bebas. Misalkan tadi apa, lupa lagi. Ini current date, kita tinggal di sini aja dalam buka segitiga, current date, tutup, enter. Nah tuh, jadi otomatis, jadi besok di save ganti hari, ininya juga bakal otomatis. Ini nggak usah ngedit lagi gitu ya. Misalkan kita kasih ini apa, perspektif ya, yang tadi kita udah ekspor. Misalkan kasih ini deh, gambar pantry. Oke, itu bisa di crop juga sebenarnya. Oh nggak bisa. Kalau nggak salah bisa di crop sih. Oh dia nggak bisa. Ya ini mah misalkan aja gitu ya. Dikasih misalkan ada beberapa gitu kan, atau nggak usah dikasih juga nggak apa-apa sih ya. Ini kan yang penting ada cover aja gitu ya.
samain ke sini ya. Ini mah misalkan aja gitu, ini nggak apa-apa di scale dikit. Nah misal gitu covernya kayak gini. Nah terus kita ke halaman, lanjut lagi, tambah satu. Nah ini kita bisa juga nih simpan auto text, misalkan kayak kita tadi ya diisi dulu auto textnya, misalkan company-nya Sul Studio gitu. Habis itu apalagi page count. Nah ini page-nya bisa startingnya misalnya dari page 2 karena page satunya kan dia ini ya, karena page satunya itu cover, jadi bisa ini page name. Jadi nanti kita tinggal ketik aja, bikin teks misal buka kurung company script project terus apa lagi, current date, strip, apa ya tadi itu page ya kalau nggak salah, page misalkan. Nah tuh, oh ini bukan project nih, salah. Atau oh belum bikin, nggak apa-apa, kita bikin aja nih, tambah custom text misalkan project, apa projectnya, one bedroom apart misalkan. Oh page count sama page name. Nah tuh langsung gue ganti kan, ini page count strip page name dulu, page name. Habis itu ini kita kombinasi ya, page spasi page name. Nah ini page 2 nya kita ganti, misalkan layout. Nah tuh, bentar, kok page name page, oh ini page count ya, page count. Nah page 1. Nah tuh, misalkan ini buat apa ya, kayak title block di bawahnya gitu, misalkan kasihlah ukurannya misalkan 18. Jadi nanti ketika di duplicate ini nih tuh,
Langsung page 3, misalkan ini aksonometrik tuh, nanti dia ganti gitu ya, ini misal gitu. Terus bisa kita kasih garis di sininya biar rapi gitu. Ya bebas lah pokoknya, berkreasi. Ini ntar ini kita delete dulu aja biar nanti template-nya di sini. Nah kayak gitu. Nah sekarang kita import. Jadi ini di save. Tadi kan udah ya. Nggak apa-apa, di save lagi. Terus kita insert file SketchUp-nya. Ini one bedroom. Nanti dia bakal muncul tampak terakhir pas di save. Nanti dia bakal muncul. Dan nanti di sini ada skalanya. Ini SketchUp model. Ini scene-nya, denah presentasi. Tadi kan kita udah bikin scene dan ini bisa kita ganti-ganti sesuai scene yang kita save di file SketchUp-nya. Jadi kalau di SketchUp-nya ngeganti, nanti di sini juga tampilannya ganti. Nah, ini skalanya tuh karena 1:32, ini bisa kita ganti. Misalkan mau skala 120 kegedean lah. Tadi 130-an lah ya. Kita custom aja. Centimeter, in paper 1, in model 30. Karena ini kan bukan gambar kerja, jadi skalanya nggak usah terlalu akurat atau terlalu ngikutin kaidah gambar kerja lah. Nah, di sini mode view-nya juga ada macam-macam, ada raster, ada vektor. Vektor itu dia garisnya detail. Bentar. Kalau di zoom tuh garisnya tuh detail. Cuman karena kita buat presentasi jadi kita raster aja cukup. Kalau hybrid itu dua-duanya. Jadi garisnya bagus, ini juga bagus gambarnya, tapi kita raster aja karena buat presentasi. Nah, ini kalau mau hybrid. Tapi raster cukup sih. Terus view-nya juga dia tuh bisa diedit. View nah ini performance. Ini ada settingan multiple monitor. Dan di sini kita bisa kasih dimensi ya. Misal, nah ini kalau raster tuh kayak gini tuh, garisnya tuh nggak detail gitu. Kalau di mode hybrid itu garisnya bisa detail juga, cuman nggak perlu lah
karena nanti berat sih ngedisplaynya sebenarnya. Jadi pakai mode ini cukup. Nah ini style dimensinya juga kita bisa ganti ya, pakai yang ini misalkan. Ketebalannya misalkan, coba kita coba 1, kayak gimana. Nah kayak gitu. Dimension style. Nah ini biasanya pakai, kalian mau senti mau ininya sentimeter bisa, precisionnya 0, ya kalau buat presentasi sih nggak usah pakai koma ya sebenarnya, karena buat kira-kira doang gitu, buat ngasih tahu aja. Kecuali nanti buat gambar kerja baru harus yang ini, yang proper ya, si notasinya yang akurat. Nah, terus ini satuannya tuh bisa kita matiin. Nah jadi tinggal angka-angkanya doang gitu. Precision cukup, ukuran angkanya 9. Nah kita bisa kasih notasinya tuh nggak harus detail-detail ya sebenarnya, yang perlu aja sih, kayak misalkan clearance ini ya, mebel, lemari ke ini, ke nakas. Seperlunya sih sebenarnya, ini langsung aja nggak apa-apa, karena kalau terlalu detail juga malah jadi kayak gambar kerja gitu. Yang penting tuh clearance ya, kayak punya space berapa gitu si ownernya. Ya ini boleh lah dinding ke dinding. Tuh ini kan udah ketahuan juga ya ada gap. Ini dindingnya lagi. Nah, ini sih yang penting sih harusnya. Mebelannya. Dia masuk dari dinding berapa gitu. Nah, ini tuh. Salah. Ya pokoknya diatur seperlunya sih sebenarnya. Yang diprioritasin apa gitu. Ini 12 juga. Ini nggak ada apa-apa, langsung dinding. Terus coffee table kita kasih tahu ya ukurannya berapa. Terus ini modul wardrobe. Ini juga boleh ya, meja TV. Lebarnya berapa,
utamain clearance sih kalau buat presentasi. Clearance kayak gini nih, 100 ini kan area kerjanya berapa. Ya, 300. Ini area kamar mandi. Area klosetnya. Boleh juga dikasih total ya. Kalau udah kalian bisa kasih, jika ini ending, ini nggak harus ya, soalnya dia kan existing ya, jadi nggak harus dikasih tahu sih, lebih ke yang kita desain utamanya. Karena nanti kalau kebanyakan juga kurangnya jadi pusing juga gitu. Terus kita juga bisa kasih nama ruangannya, misalkan ini pantry, terus ketinggiannya 3.0 gitu, bawahnya kasih underline Ctrl U, ininya kasih bold Ctrl B, terus ininya ketengahin misalkan. Terus bisa dikasih box juga sih, ini tuh dikasih fill. Nah, sama dikasih stroke. Stroke-nya bisa 0,4 aja cukup sih harusnya. Nah, tuh. Ini pantry, misalkan ini foyer, terus di sini living, sama bedroom. Nah, udah ya. Lewat sih sebenarnya cukup kayak gini. Kayak gini udah cukup. Lanjut kita masukin perspektif. Kita duplicate. Kan jangan perspektif, aksonometri dulu ya. Ini kita delete. Kecuali ininya sama ini.
Nah ini bisa juga nih, SketchUp-nya kita ganti ke Akso 1. Nah atau kalau misalkan terlalu berat bisa juga yang tadi pakai JPEG ya, yang dari SketchUp. Ini pressure scale-nya di checklist, jadi bisa kita kecilin. Oh ini jangan, sorry, salah. Jadi ini digedein dulu, ini di unchecklist, tapi bisa dikecilin. Nah nanti skalanya nge-custom sendiri. Jadi nanti revisi di SketchUp sininya keganti kalau ada revisi. Terus bisa diganti ini raster aja cukup. Terus kita ke halaman ya, ini kan jadinya akso dan aksonometrik metrik 1 geser. Nah ini tinggal kita kasih ini nih label, misalkan top table gitu. Ini terus apalagi panel ini tuh ada dua style ya, kalian bisa kayak gini terus kayak gini, atau bisa juga pakai yang melengkung-melengkung, itu sesuai selera. Kalau mau melengkung-melengkung ditahan mouse-nya, nah itu mau pakai yang melengkung. Kalau mau pakai yang patah, klik sekali, klik sekali, klik sekali, itu pokoknya yang patah. Itu tergantung kalian sih. Cuman kalau yang ini tuh kayak lebih ke teknikal gambar kerja gitu. Kalau buat presentasi kayak lebih santai yang melengkung-melengkung. Menurut gua itu sih selera sih sebenarnya. Nggak ada salahnya juga mau pakai yang patah atau pakai yang melengkung. TV, kabinet, misalkan dark trade-off, terus ini misalkan backsplash. Nah ini kan view-nya agak apa ya, agak burik gitu. Ini tuh sebenarnya bisa diganti. Ini tuh nanti kalau di ekspor nggak akan jelek kayak gini, dia bakal bagus. Backsplash, terrazzo, terus misalkan ini ya, nggak usah di sini aja. Floor, marble, apa misalkan kepala kata gitu misalkan, atau tipenya apa gitu. Sini
Wall panel ini offset kita, jangan offset. Wall panel veneer, ini wall accent, terrazzo. Ya kayak gitu sih, se apa ya, ya seinformatif mungkin lah. Floor parket, apalagi. Nah sekarang halaman kedua kita duplikat, kita ganti aksono metrik 2 misal. Ini kita ganti view SketchUp-nya ke Akso 2. Nah ini yang kunci ini, kita delete si apa, laddernya, ladder ini nih, headernya nih, ini delete, kita bikin lagi. Misalkan ini shelving, shelf veneer, terus wardrobe, wardrobe, apa lagi, vanity table, play off. Ini wall panel lagi, wall panel veneer, TV kabinet, dark grade off. Ya kayak gitu aja sih sebenarnya, tergantung kebutuhan kalian mau selengkap apa, mau sedetail apa, itu silahkan diatur pokoknya. Ini pintunya kebuka ya, soalnya tadi bekas layout, tapi nggak apa-apa deh. Lanjut duplicate, ini delete, apa nih, misalkan mulai dari living room, misalkan perspektif SketchUp-nya, view-nya ini kita ganti. Nah, bisa kayak gitu. Nah, tuh. Cuman dia tuh agak
agak berat kalau perspektif sih, gua saranin pakai JPEG aja sih sebenarnya. Eh, untuk kualitasnya itu sebenarnya bisa disetting. Nih kayak ini nih, ini kan agak ngeblur. Kalian bisa setting di sini, dokumen setup. Nah, ini displaynya tuh. Outputnya misalkan di viewportnya mau high, tuh ya jadi bagus, tapi jadi berat ke komputernya. Misal mau viewportnya misalkan mau bagus semua, bisa aja, cuman biasanya dia berat. Nah buat yang tuh jadi bagus garisnya. Buat yang keberatan mending uh, dokumen setupnya nih, viewportnya bisa medium atau low. Kalau yang outputnya mending di high aja supaya nanti bagus kan pas diekspor ke PDF-nya. Ini juga sama, dia ngaruh juga buat di bagian perspektif. Jadi kalau saran gue mending buat di view-nya cukup pakai medium ya. Kayak gitu sih. Habis living room sama pantry. Ini geser biar rapi. Oh, ini harusnya konsisten aja di rata kiri. Jadi nanti kalau nambah salah ya, gue lupa. Udah nggak apa-apa deh. Nanti yang nextnya. Ini ganti pantry. Nah, atau satu lembar bisa buat beberapa perspektif juga nggak masalah sih sebenarnya. Duplicate pantry, abis itu apa, foyer atau rak sepatu ya. Oh, ini ke bawah nih harusnya. Nanti dia otomatis di sininya, tenang aja. Pantry ini toilet. Nah ini mending kita, nah ini kan pintunya kebuka nih, harus diupdate dulu di SketchUp-nya kalau mau. Cuma nanti dia keganti, makanya kita juga harus sedia JPEG-nya. Nah tuh, karena ya gitu, kadang kalau kita workflow-nya linear gitu ya, semuanya nih di SketchUp ya kayak gini, harusnya disiapin dulu scene-nya. Nah jadi kayak begini deh, karena tadi kita butuh buat di ini ya, buat layoutnya. Kalau mau bisa sih ditutup dulu, misalkan kayak gini deh,
gue punya solusi. Nggak apa-apa, ini kita tutup, ini delete, kita tutup aja deh pintunya. Ini kita save, terus kita update filenya. Oh, ini btw belum di save ya, save dulu. One bedroom, habis itu di file dokumen setup, reference. Nah, ini nih out of date karena tadi kita kan di save, jadi kita harus update lagi ininya, update. Nah, nanti nutup dia, nah kan, jadi dia ngikutin di SketchUp. Nanti kita balik ke Dena. Jadi nutup. Nah, kita bikin aja manual di sini. Kita bikin kotak rectangle, bikin aja kayak gini. Tuh, dia kan nge-snap tuh rectangle. Habis itu fill-nya kita matiin. Kita kasih misalkan garis putus-putus, terus kita rotate. Nah, habis itu kita bikin arc. Oh, salah mode arcnya, yang ini pie, coba ya. Oh, bukan, 2 point. Nah, kita bisa kayak begini juga, kita tarik sini ke sini. Ini kita matiin filenya, ganti ke garis putus-putus. Nah, kita bikin pakai ini aja, jadi di modelnya nggak usah dibuka-buka gitu. Itu ke sana. Filenya mati. Kita rotate. Nah, jadi nggak ngeganggu model SketchUp-nya. Pakai ini arc. Itu lupa gue matiin ya. Ini dikira-kira aja ya si arcnya. Filenya mati. Oke, nah jelas kan arah bukaan pintunya. Coba kita lihat, tadi kan kita update SketchUp-nya tuh, dia jadi ketutup nanti pintunya tuh. Tadi kan kebuka. Nah, foyer ketutup, toilet ketutup. Nah, toiletnya kita kan nggak perlu presentasiin pintu segede itu ya. Ini kita crop aja, kan kita cuma pengen liatin desain ininya kan, si wastafelnya. Segini aja, kita copy, kita ganti wastafel storage. Nah, ini tinggal kita atur. Jadi informasinya tuh banyak gitu.
nggak perlu ya. Foto. Nah, toilet. Terus kita punya lagi, kita yang foyer ya, duplikatnya biar enak. Kita punya lagi bed. Nah, bedroom. Bedroom lagi, tapi beda arah. Yang ke arah sebaliknya. Nah, ya bisa lah kalian nanti diatur seperlunya, kalian perlunya apa, tinggal diatur-atur aja. Nah, kita lihat ini dari cover, layout. Ya ini presentasi sederhana lah. Buat presentasi awal sih menurut gue ini cukup banget ya. Kalau mau di render ya monggo di render, tapi buat presentasi awal menurut gue, kalau lu emang fokusnya di design and build, segini harusnya sih cukup. Tapi balik lagi kebutuhan masing-masingnya beda-beda. Kayak gitu. Sekarang kita ekspor. One bedroom. Oke. Udah deh. Semuanya better quality. PDF layernya nggak usah ya, ini bikin filenya berat, jadi mending di unchecklist aja. Yang penting ininya dikompres, JPEG-nya, quality-nya di paling bagus. Show export in PDF view. Nanti biar nanti langsung muncul hasilnya. Oke, kita tungguin. Nah, udah jadi ya. Ini kita lihat hasil jadinya. Ini kalau udah jadi PDF. Nah, tuh bagus kan? Menurut gue ini sangat cukup untuk presentasi. Cukup banget. Oke, jadi ini hasil dari presentasi visual yang udah kita buat pakai SketchUp layout. Modelnya full dari SketchUp, dan komposisi ininya layoutingnya kita pakai SketchUp layout. Jadi untuk pembuatan presentasi visual udah selesai. Nextnya kita bakal bikin gambar kerja, masih pakai SketchUp layout, cuman ada yang harus kita siapin dulu modelnya, ada yang harus kita detailin. Nanti mungkin di next video bakal kita bahas. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.